Partai Buruh Australia diprediksi akan menggantikan pemerintahan konservatif. Demikian hasil pemilihan umum Australia pada Sabtu 21 Mei 2022 menurut Australian Broadcasting Corps atau ABC. Anthony Albanese atau biasa disapa Albo akan menggantikan Scott Morrison sebagai Perdana Menteri Australia. Namun Partai Buruh kemungkinan harus membentuk pemerintahan minoritas karena hanya mampu meraih 72 kursi di parlemen dari 76 kursi yang disyaratkan. Saya akan membahasnya soal pemilu di Australia ini bersama Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Selamat siang waktu Melbourne dan selamat pagi waktu Indonesia, Bang Nuim. Betul, selamat siang waktu Melbourne. Selamat pagi Bang Nuim. Bukan main, selamat siang. Selamat siang. Ya. Iya. Nah, Bang Nuim, bagaimana dengan pantauan di sana, Bang Nuim? Diketahui berdasarkan hasil pemilu sementara, hasilnya adalah suara total yang masuk mencapai 58,1%. Dan seperti apa yang terjadi di sana? Dan sekarang Partai Buruh sudah meraih 74 kursi. Tinggal 2 kursi lagi. Dan besar kemungkinan mereka akan dapat 2 kursi lagi. 76 berarti mereka mayoritas. Karena jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut Majelis Rendah adalah 151 kursi. Jadi kalau misalnya Partai Buruh mendapatkan 76 kursi, mereka bisa memerintah tanpa berkoalisi dengan independen atau partai hijau dan lain sebagainya. Jadi nampaknya besar kemungkinan ini akan terjadi. Tapi yang menarik adalah bahwa meskipun pemungutan suara atau pemilihan dilangsungkan pada tanggal 21 Mei, namun sebelum itu sudah ada kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan suara, baik secara langsung di tempat pencoblosan, maupun bagi mereka yang tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara, mereka bisa mengirimkan hasil atau pilihan mereka, kertas suara mereka dengan pos. Jadi nampaknya ini terus dihitung, terus berkembang karena masih banyak suara-suara yang disebutkan suara-suara yang dikirimkan dengan pos yang masih masuk, misalnya dari luar negeri. Jadi kadang-kadang itu bisa juga menentukan. Tapi menariknya begini, Bung Iswayudi, begitu para pakar mulai memprediksi bahwa Partai Buruh akan menang 5 jam, 6 jam barangkali setelah penutupan kotak suara, tempat pemungutan suara, itu Perdana Menteri yang berkuasa pada waktu Scott Morrison mengaku kalah dan mengirimkan pesan ucapan selamat langsung kepada mengaku kalah, Pak. Ya, begitu sistemnya begitu. Biasanya misalnya juga bukan saja itu, tapi para anggota atau calon-calon anggota parlemen juga begitu. Mereka ketika mereka melihat ini tidak mungkin bisa menang, mereka langsung mengaku kalah dan memberikan ucapan selamat kepada yang mereka anggap menang. Yang paling menyedihkan untuk saya sebagai warga negara Indonesia nggak ada urusan. Tapi yang disebutkan sebagai bendahara negara, yaitu George Frydenberg di daerah pemilihan dapilnya di sekitar kota Melbourne, dia orang yang sangat sopan saya lihat. Dia datang ke sini bersama ibunya dari Hongaria setelah Perang Dunia Kedua, dan dia dikalahkan oleh seorang independen, Dr. Monique Ryan namanya. Mulanya dia bertahan terus, dia mengatakan ini masih ada harapan, tetapi akhirnya kemarin dia mengatakan kepada Monique Ryan, ucapan selamat, saya sudah kalah. Jadi mereka itu mengaku kalah. Iya. Jadi ini menarik sekali. Dan menariknya lagi begini. Hari Sabtu pemilihan pemungutan suara. Hari Minggu. Hari Senin dilantik langsung. 4-5 orang dilantik. Perdana Menteri yang baru, Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Bendahara Negara, dan seorang lagi. Dan pada hari Selasa, mereka hari Senin itu juga setelah dilantik oleh Gubernur Jenderal, mereka langsung berangkat ke Tokyo untuk menghadiri pertemuan 4 sekawan Amerika Serikat, India, Australia, dan Jepang. Menariknya tadi saya perhatikan ketika mereka menaikkan ketika Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Penny Wong. Penny Wong ini orang tuanya berasal dari Malaysia. Ya, jadi keturunan Tionghoa dari Malaysia. Nah, ketika Penny Wong sampai ke pintu masuk pesawat, dia tidak tahu karena baru pertama kali naik pesawat Perdana Menteri, dan kiri dan kanan sebelum dipandu menuju ke tempat duduknya. Tidak siap. Begitu sampai. Iya. Tadi pagi saya lihat ketika pembukaan pertemuan 4 sekawan itu, Menteri Luar Presiden Amerika Joe Biden mengatakan, kalau Anda tertidur,
kita tidak akan mempersalahkan Anda karena begitu ketatnya agenda, begitu selesai pemilihan, begitu dilantik langsung berangkat dan langsung menghadiri pertemuan. Jadi menarik sekali melihat bahwa semua ini terjadi dan dia diminta sebagai orang pertama yang menyampaikan pidato dalam pertemuan ketika pembukaan pertemuan kira-kira 1 jam yang lalu. Yang menarik menurut saya, pemilihan dilaksanakan Sabtu. Minggu itu sudah bisa ditentukan hasil akhir dari pemilu dan kemudian Senin langsung dilantik. Jadi hanya 2 hari setelah penutupan ya ibaratnya selesainya pemilihan suara, Senin sudah bisa dilantik. Ini memang sudah jadi pola atau memang ada sebuah sistem yang dibuat sehingga sedemikian cepat dan efektif, Bang Nuim? Ya, ini karena harus menghadiri pertemuan kuat ini 4 sekawan di Tokyo ini. Jadi pelantikan dipercepat dan hanya baru 5 orang yang dilantik, belum seluruh kabinet. Kabinet, hanya 5 orang. Biasanya seluruh kabinet dilantik sekaligus. Tapi kali ini untuk memungkinkan supaya dia punya mandat sebagai Perdana Menteri Australia, maka dia dilantik lebih awal bersama dengan Menteri Luar Negerinya dan bersama dengan Wakil Perdana Menteri yang mesti ada sini dan bendahara negara itu penting. Ya. Jadi 5 orang tadi kemarin itu 5 orang yang dilantik, tapi yang berangkat ke Tokyo hanya 2 orang yaitu Perdana Menteri yang baru. Dan dia ini adalah Perdana Menteri pertama keturunan Italia. Ini menarik sekali kasusnya. Jadi kalau boleh diceritakan sedikit, ketika ibunya masih single, masih belum punya suami, masih waktu itu berlibur ke Italia, dia sempat punya dia berkencan dengan seorang laki-laki Italia dan dari hasil kencannya itu dia hamil, tapi kemudian dia berangkat ke Australia sehingga Perdana Menteri yang disebut Albo ini digelar Albo, itu orang Australia paling suka itu. Kalau Scott Morrison disebut Scomo ini Albo. Dia tidak tahu ayahnya siapa dan dia hidup bersama ibunya. Ibunya itu hidup dari pensiun orang cacat. Ibunya itu hidup dari pensiun sebagai pensiun orang cacat. Jadi dia orang tuanya satu. Dan tinggal di perumahan rakyat, artinya perumahan yang murah. Nah, itulah dia mengatakan bahwa ini menunjukkan di Australia, biarpun asal-usul saya dari seorang ibu tanpa pasangan, tanpa ayah, dan ibu ini hidup dari pensiun orang cacat, dan kemudian hidup di perumahan rakyat, tidak sanggup hidup menyewa tempat yang lebih barangkali agak tinggi sedikit nilainya, bisa menjadi Perdana Menteri Australia. Jadi dia ini beberapa waktu yang lalu dia pergi ke Italia mencari dan sempat jumpa dengan ayahnya, ayahnya itu. Tapi mereka tidak pernah, ibunya dan ayah tidak pernah menikah secara resmi. Nah, ini menunjukkan bahwa di Australia katanya orang seperti dia bisa menjadi Perdana Menteri. Itulah katanya Australia. Nah, Bang Nuim, hasil pemilu Australia di 2022 ini bisa dibilang menempatkan Partai Buruh memimpin yang juga merupakan sejarah baru dalam 1 dekade terakhir. Nah, seperti apa? Karena informasi dari Bang Nuim sendiri, sebelumnya pemerintahan Scott Morrison di era COVID pun mampu menjawab bahkan sejumlah rekor diraih, misalkan pengangguran lebih baik segala macam, lebih baik lah bisa dibilang dari Partai Liberal ini. Namun bisa tetap kalah dengan Partai Buruh. Nah, pertanyaannya apa yang dijual oleh Partai Buruh sehingga dia mampu sepertinya pemilih di Australia itu melupakan kisah-kisah sukses dari Partai Liberal. Seperti apa, Bang? Ada 2 macam. Di sini biasanya kalau suatu partai sudah berkuasa terlalu lama, itu sampai 9 tahun, 10 tahun, itu biasanya rakyat mulai mengatakan ini sudah kehabisan ide, tidak punya gagasan-gagasan baru. Jadi kita lihat di zaman lalu, itu John Howard luar biasa, berhasil sekali. Betul. Tapi akhirnya karena sudah 11 tahun, dia dianggap sudah kehabisan kehabisan gagasan. Nah, itu satu. Gagasan. Kedua, karena banyaknya tudingan terhadap Perdana Menteri Scott Morrison, bahwa dia itu suka dusta, bahwa dia itu bully, bahwa dia itu tidak pro kepada perempuan dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu membuat orang
menganggap bahwa memang sudah diperlukan perubahan. Seperti yang Iswayudi katakan benar, bahwa dia di dalam ketika Australia mengalami pandemi yang hebat seperti itu, dia bisa bagaimana pengangguran turun ya, untuk pertama kali dalam sekian puluh tahun, tinggal sekarang di bawah 4% malahan. Bagaimana perekonomian Australia diakui dan lain sebagainya, tetapi juga ada kekurangan, keterlambatan misalnya dalam pemesanan vaksin dan lain sebagainya, itu tidak dilupakan oleh banyak orang. Di sini mereka itu sangat mencatat seakan-akan. Jadi pertama lihat, ini orangnya tukang dusta tuh aja, ini dianggap bahwa dia suka berdusta. Banyak orang-orang yang dari dalam partai liberal sendiri, partainya Scott Morrison, yang mengatakan ya ini kalau untuk katanya kepentingan dirinya, dia tidak segan-segan untuk bercerita begitu, jadi berdusta dan lain sebagainya. Jadi itu semuanya menjadi semacam ya faktor yang bisa menentukan. Di samping itu dia juga tidak begitu berani dalam persoalan perubahan iklim. Jadi tampilnya begitu banyak calon independen yang umumnya adalah perempuan. Itu mereka mengatakan kalau kita terpilih sebagai anggota parlemen, kita akan memperjuangkan perubahan iklim supaya lebih tegas. Ya, sampai nanti tahun 2050 sudah nol. Pokoknya emisi karbon dioksida nol. Kemudian mereka juga mengatakan kami akan memperjuangkan pembentukan KPK federal. Selama ini yang ada itu adalah KPK tingkat negara bagian. Oh, negara Komisi bagian, Anti-Korupsi. tidak federal. Tidak federal. Ada federal ini, Scott Morrison berulang kali mengatakan tidak ingin adanya semacam apa yang dikatakannya sebagai pengadilan liar katanya. Ada orang dikejar-kejar karena dituduh korupsi dan lain sebagainya. Tapi Partai Buruh dan para independen ini mengatakan kalau terpilih kami akan memperjuangkan pembentukan sebuah KPK tingkat federal. Jadi ini juga menarik perhatian banyak orang. Sehingga mereka, tapi sistem pemilihan di sini itu beda, Iswayudi, dari misalnya di Inggris. Kalau di Inggris, seorang calon yang mendapat mayoritas suara langsung terpilih. Di sini itu ada sistem preferential. Jadi orang itu tidak memilih satu, tidak boleh memilih satu. Misalnya ada 3 calon atau 4 calon di dapilnya, dia mesti memberikan penilaian kepada keempatnya. Misalnya nomor 1 dia kasih calon A, nomor 2 dia kasih calon B. Nah nanti ini suara-suara untuk calon B ini bisa diserahkan kepada atau calon dari partai lain. Jadi sistemnya agak rumit. Nanti kapan-kapan mungkin kita bisa bahas. Tapi tidak seperti di banyak tempat, yaitu yang dapat mayoritas 50+1 langsung. Di sini tidak. Di sini ada sistem preferential. Jadi itu penting sekali. Jadi ketika orang datang ke tempat pemungutan suara, itu banyaklah petugas-petugas sukarelawan yang memberikan contoh. Kamu harus bikin begini. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 jangan sembarangan begitu. Jadi menarik sekali di sini pemilihannya betul-betul. Tapi itulah hebatnya. Ditutup, tempat pemungutan suara ditutup jam 6, jam 18 malam. Sekitar jam 11, sebelum jam 11 malam, 5 jam kemudian, sudah ada gambaran Partai Liberal petahana kalah yang akan menjadi pemerintah Partai Buruh dengan cepat sekali. Dan seperti diinformasikan, Anthony Albanese dilantik sebagai pemimpin baru Australia pada hari Senin lalu, dan ini dilakukan usai mengalahkan pemerintahan konservatif pimpinan Scott Morrison dalam pemilu pekan lalu. Nah, seperti apa Anthony Albanese atau Albo ini melihat Indonesia? Sudah ada Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Bang Nuim, seperti apa seorang Albo melihat Indonesia, Bang? Jadi kita perlu ada latar belakang sedikit di Iswayudi. Jadi Australia itu banyak berperan ya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mengetahui bahwa buruh-buruh pelabuhan di Australia ketika kita masih berevolusi, mereka itu memboikot kapal-kapal Belanda terutama yang bawa senjata ke Indonesia. Saya waktu itu pernah bicara dengan almarhum Bung Tomo di sini. Dia mengatakan kita sangat berterima kasih kepada buruh-buruh pelabuhan itu katanya, karena mereka memboikot kapal-kapal Belanda yang membawa senjata ke Indonesia. Itu satu, sehingga pada akhirnya kalau tidak salah saya tahun 80-an barulah pemerintah Indonesia di bawah Orde Baru pada waktu itu memberikan penghargaan resmi kepada Serikat Buruh Pelabuhan Australia karena sumbangan mereka dalam bentuk pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda yang membawa senjata ke Indonesia itu ikut membantu ya memenangkan revolusi untuk membentuk Republik Indonesia
pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Dan kemudian ketika Paul Keating menjadi bendahara negara dan ketika dia kemudian menjadi Perdana Menteri setelah dia mampu membujuk Perdana Menteri Bob Hawke supaya memberikan kesempatan kepadanya untuk menjadi Perdana Menteri, dia itu sangat terpukau oleh Presiden Soeharto, almarhum Presiden Soeharto. Jadi saya pernah wawancara beliau ya, di Jakarta dan sebagai Perdana Menteri, dan dia itu menganggap bahwa memang Indonesia itu sebagai semacam suatu tiang yang sangat tangguh, yang perlu sekali bagi Australia untuk dipupuk terus. Dan dia itu menganggap bahwa Pak Harto itu sebagai semacam ayahnya lah, begitu kira-kira. Saya kagum sekali melihat Paul Keating bisa punya perasaan ketimuran seperti itu terhadap seorang pemimpin di Indonesia. Nah, kemudian ketika Indonesia merdeka tahun 50-an, itu Australia adalah salah satu negara pertama yang memberikan bantuan dalam bentuk memberikan beasiswa yang dikenal dengan Rencana Colombo. Sehingga banyak sekali mahasiswa, calon-calon mahasiswa dari Indonesia waktu itu beasiswa diberikan kepada mereka yang akan mengerjakan S1. Kalau sekarang tidak. Sekarang hanya S2 dan S3. Itu pun ratusan jumlahnya setiap tahun disediakan oleh pemerintah Australia. Jadi memang ada kedekatan. Nah, ketika Paul Keating juga berkuasa makin dekat. Tapi sebelum itu pun Australia itu sudah banyak memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswi dari Indonesia. Itu banyak yang menjadi arsitek, menjadi macam-macam ya kita ketahui. Kemudian ketika Julia Gillard menjadi perempuan pertama di Australia menjabat sebagai Perdana Menteri menjelang atau sebelum terjadinya krisis ekonomi, krisis keuangan global, dia bercita-cita bahwa dia akan memberikan bantuan kalau dia terus berkuasa sampai $1 miliar. Bantuan ini hibah ya. $1 miliar kepada Indonesia. Tetapi apa boleh buat terjadi krisis keuangan global. Tapi sebelum itu Australia juga tiap tahun memberikan bantuan lebih dari $600 juta hibah, bantuan hibah. Jadi bukan pinjaman tapi bantuan hibah. Dan itu berkelanjutan terus sesuai dengan kemampuan ekonomi Australia. Oleh sebab itu Albo, saya dalam kesempatan pertama akan melakukan soan ke Indonesia. Itu ke sudah Jakarta. biasa, itu sudah merupakan tradisi ya. Saya misalnya pernah tugas tahun 96 ketika John Howard terpilih, ya saya menyertailah dengan wartawan-wartawan Australia lain untuk meliput kunjungan John Howard untuk menghadap Presiden Soeharto pada waktu. Ya bukan menghadap lah, melakukan silaturahmi dengan Presiden Soeharto. Jadi ini juga akan terjadi sesegera mungkin karena dia akan disibukkan begitu kembali karena seperti dikatakan tadi, Iswayu dikatakan pemilihan umum hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin kemarin dilantik terus berangkat ke Jepang. Ke Tokyo, dan hari Jepang. ini ke Jepang. Hari ini menghadiri pertemuan internasional di sana. Dan menariknya setelah 2,5 tahun tidak ada seorang menteri pun atau pejabat tinggi di RRT yang bersedia untuk dihubungi oleh pemerintah Australia. Ini Perdana Menteri RRT mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Albo. Ini nampaknya ini hubungan nampaknya antara RRT dengan Australia akan mulai semakin meningkat. Lebih sedikit mesra lah. Sedikit mesra begitu. Iya. Iya. Nah, Bang Nuim, seperti apa partai buruh ini nantinya juga mampu, yaitu tadi, apakah memang karena kedekatan buruh dengan Tiongkok kan biasa dibilang ya jadi bagian dalam sistem perpolitikan kalau kita punya partai buruh pasti Tiongkok akan mendukung. Apakah memang seperti itu atau seperti apa, Bang Nuim? Tidak, barangkali tidak, karena ada beberapa tindakan atau ucapan dari Scott Morrison sewaktu dia menjadi Perdana Menteri, barangkali dia kurang peka ya terhadap bahwa di Asia itu kan menyelamatkan muka itu kan penting sekali. Itu penting sekali bagi orang Asia. Mungkin Scott Morrison tidak begitu peka karena sebelumnya ketika Kevin Rudd menjadi Perdana Menteri itu menarik sekali karena Kevin Rudd ini fasih berbahasa Mandarin dan anehnya media di Tiongkok sekarang ini mengatakan bahwa Albo pun katanya fasih bahasa Mandarin sehingga orang di Australia terkejut kapan dia pernah pakai bahasa Mandarin. Tapi begitulah, jadi nampaknya memang akan mencair sedikit. Jadi hubungan yang pernah begitu dingin karena sebelum pemungutan suara
itu memang sudah dari pihak kabarnya kedutaan RRT ya, kemudian Tiongkok di Canberra sudah mulai melakukan semacam pendekatan-pendekatan. Jadi barangkali mereka sudah mendapatkan firasat atau barangkali intel mereka atau bagaimana. Karena sekarang ini juga sudah ada beberapa anggota DPR Australia, anggota parlemen yang keturunan Tiongkok. Dari Malaysia juga satu di Australia Barat, dia juga dari Malaysia, tapi dia non-pri di Malaysia dan dia pindah ke Australia, dia juga terpilih. Jadi sudah ada beberapa. Penny Wong memang sudah sejak lama menjadi pemimpin fraksi Partai Buruh di Senat Australia dan sekarang dia jadi menteri luar negeri. Jadi kelihatan memang mungkin akan ada sedikit kemesraan. Kalau ini terjadi, mungkin nanti Tiongkok akan kembali mulai membeli daging, membeli segala macam kapas, daging, minuman anggur dan lain sebagainya dari Australia. Ini seakan melegakan banyak pengusaha-pengusaha di Australia yang sejak mengalami pemboikotan oleh Beijing karena ucapan-ucapan Scott Morrison yang menginginkan agar masyarakat internasional mengirimkan delegasi ke Wuhan untuk menyelidiki dan memastikan apakah memang menyebarnya COVID-19 itu adalah secara kebetulan, secara tidak sengaja atau memang disengaja. Itu hal yang membuat Tiongkok sangat sakit hati. Mungkin ini yang menjadi keuntungan lah dari sistem politik di Australia yang seperti Bang Nuim tadi bilang bahwa pemimpin ketika sudah lama masyarakatnya walaupun dalam masa kepemimpinan itu dinilai cukup bagus, namun tidak ada ide-ide segar atau terobosan baru lah ketika pada saat mungkin Scott Morrison berkuasa. Dia tidak terlalu membangun hubungan baik ke sejumlah negara. Sementara ketika Albo yang saat ini berkuasa itu sepertinya akan mencairkan hubungan luar negeri dan bahkan memperbaiki potensi-potensi baru yang sebelumnya tidak digarap oleh Scott Morrison. Seperti itu, Bang Noemi ya? Iya. Saya terkenang ya, waktu malam itu, karena saya malam pemilihan umum itu saya baru masuk tempat tidur jam tengah malam karena mengikuti terus perkembangan. Saya waktu itu waktu dikatakan bahwa para pakar memperhitungkan ini petahana kalah dan Partai Buruh akan menang. Terus karena petahana itu sudah hampir 9 sampai 10 tahun berkuasa, maka dianggap sudah terlalu basi lah begitu kekurangan. Saya teringat kepada Pak Harto. Karena kalau pada misalnya Pak Harto setelah 6 kali masa jabatan, dia mengatakan, walaupun dia disebut sebagai putra terbaik bangsa, dan dia mengatakan kepada waktu itu Mendiang Harmoko, kepada yang lain-lain, saya tidak mau. Saya cukup, saya tidak mau lagi dipilih lagi, tidak mau mencalonkan diri kepada MPR, dan ketika orang lain yang terpilih sebagai presiden, tahun 98, kemudian terjadi krisis ekonomi, krismon yang begitu hebat yang melanda Indonesia, pasti nama Soeharto akan melambung setinggi langit seperti dewa. Orang mengatakan, tuh, tanpa Pak Harto kita nggak sanggup menghadapi krisis dan lain sebagainya. Tapi apa boleh buat? Kekuasaan itu memang seperti dikatakan oleh Henry Kissinger di Amerika ya, dia mengatakan kekuasaan itu seperti afrodisiak, macam Viagra begitu. Makanya orang itu kepingin sekali untuk berkuasa terus. Dan masalahnya, konsekuensinya itu yang seperti terjadi terhadap Soeharto. Kalau pada masa jabatan ke-6 selesai dan dia mengatakan tidak mau, saya mau main-main dengan cucu, saya mau istirahat, saya tidak mau lagi. Waduh, namanya akan dicatat sebagai Mahadewa barangkali. Dalam tinta emas di Indonesia. Iya. Indonesia mengalami krismon, ya itu dia. Jadi ya itulah dia barangkali pelajaran lah bagi mereka yang berkuasa bahwa memang ada batas waktunya. Bang Nuim, belajar dari pemilu Australia yang tadi Bang Nuim bilang bahwa pola atau sistem pemerintahan di sana yang tidak membuka peluang untuk pemimpin itu bisa berkuasa, bisa dibilang seumur hidup, itu seharusnya juga jadi pembelajaran. Apalagi tadi Bang Nuim juga bilang kekuasaan yang lama itu berpotensi untuk menjadi korup lah, bisa dibilang seperti itu. Itu kita belajar dari ketika era Orde Baru dilengserkan dengan reformasi. Nah, bisa dibilang di minggu ini, di pekan ini juga, ini kan 24 tahun reformasi. Nah, seperti apa kita harus belajar
mungkin bisa memetik hikmahnya dari apa yang terjadi di sejumlah negara yang saat ini juga melakukan pemilu. Mungkin kita juga harusnya juga belajar dari situ, seperti kemudian menutup pemikiran-pemikiran 3 periode itu udah nggak mungkin, dan kita memperbaiki soal korupsi karena korupsi itu sangat jadi pemicu untuk sebuah kekuasaan itu tidak akan langgeng. Nah, Bang Nuim melihatnya apakah memang pembelajaran apa yang harusnya kita petik dari pemerintahan kita yang mungkin bisa dievaluasi? Jadi di sini Iswayudi, saya melihat bagaimana pembelajaran yang diberikan oleh media, karena medianya itu tidak seragam. Medianya itu bisa betul-betul objektif. Kalau saya perhatikan misalnya waktu kampanye dan lain sebagainya, itu media-media konservatif terutama yang dimiliki oleh Rupert Murdoch, wah itu 110% berpihak kepada Scott Morrison. Mereka sangat mengejek terus itu. 110%. Pokoknya Albo itu terus habis-habisan dinyek kalau kata orang kita, ya. Black Tapi campaign. rakyatnya bisa berpikir, ya. Karena mereka juga punya kesempatan untuk baca media yang netral. Dan mereka itu aneh, itu saya melihatnya aneh. Kenapa rakyat itu bisa secara serentak semacam-macam ada yang menggiring padahal tidak ada. Lalu mereka itu mengatakan cukup, kamu sudah kehabisan bahan, kamu sudah kehabisan prakarsa, kamu sudah kehabisan ide, sudah tidak bisa lagi terpilih. Dan di sini karena pengawasan yang begitu ketat. Jadi pengawasan dalam artian check and recheck. Jadi balances itu ada, bukan saja trias politika dengan adanya yudikatif, eksekutif, dan legislatif, tetapi juga medianya. Dan medianya itu sangat, media Australia itu dianggap sangat keras. Ada yang mengatakan bahkan sangat kurang ajar. Tapi mereka tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu. Misalnya jaksa agungnya waktu itu, Christian Porter, yang di dalam kabinet Scott Morrison, jaksa agungnya dituduh dalam tahun 90-an telah melakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Kemudian dia marah-marah memperkarakan ABC, karena ABC, badan siaran tempat saya bekerja dulu, itu mengungkapkan bahwa pernah terjadi pelecehan. Itu terpaksa dia, akhirnya sekarang dia tidak mau lagi ikut pemilihan, dia sudah malu. Jadi banyak menteri-menteri yang, bahkan menteri yang punya kedudukan, kalau ketahuan, seperti kita lihat, Menteri Besar Negara Bagian New South Wales, itu seorang perempuan. Ya, seorang perempuan asal Armenia. Dia begitu hebatnya. Tapi kemudian terbongkar bahwa dia pernah punya pacar, seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dianggap memang manusia yang tidak berakhlak, begitu. Bagaimana dia bisa jatuh cinta. Dan ini terungkap. Terungkap, langsung diperiksa oleh semacam KPK tingkat negara bagian. Dan langsung dia menyerahkan jabatannya. Dia menyerahkan jabatannya, dia meninggalkan, padahal sudah setengah mati, dan dianggap dia salah satu menteri besar negara bagian di pemerintah daerah yang sangat cekatan dan lain sebagainya. Tapi begitu terbongkar, ya tidak ada pilihan, dia terpaksa meninggalkan jabatan yang sudah begitu susah payah. Ini pernah juga ada misalnya di negara bagian New South Wales, ada seorang pemimpin partai liberal, dia menang. Ketika dia menang, ada seseorang memberikan dia sebotol anggur yang harganya mahal, harganya $1,000 atau $2,000. Dan dia entah bagaimana, dia tulis surat kecil, terima kasih atas hadiah ini. Padahal hadiah itu diberikan sebagai bentuk ucapan selamat kamu telah terpilih. Tapi ketika yang memberikan hadiah ini masuk ke pengadilan, karena dia rupanya ini bajingan tengik, maka dia mengatakan, saya pernah berikan satu botol anggur kepada menteri besar. Menteri besar tidak pernah. Dia punya catatan tadi, surat kertas kecil di mana menteri besar menulis terima kasih banyak atas hadiah sebotol anggur. Terpaksa dia mengundurkan diri begitu saja, karena masalahnya kecil sekali. Begitu terungkap, mereka tidak punya pilihan. Kalau tidak, mereka akan digempur habis-habisan oleh media terus-terusan. Ini yang bikin mereka kalang kabut. Jadi kalau kita melihat menteri di sini mengundurkan diri karena ini menteri, misalnya menteri pendidikannya. Nah, itu kebetulan menteri pendidikan itu adalah wakil partai liberal di daerah Dapil, tapi saya tidak ikut memilih. Nah, dia dituduh telah melakukan tindakan tidak senonoh terhadap penasehat media dia, seorang perempuan. Dia begitu. Terpaksa dia dibebas tugaskan. Jadi diangkat orang lain untuk menjadi menteri pendidikan. Jadi di sini pengawasan itu ketat sekali. Kita heran karena kita menganggap Australia ini asal-usulnya narapidana dan sebagainya. Tapi kalau sudah sampai kepada masalah hukum,
ini tidak bisa ditawar-tawar. Siapapun tidak bisa ditawar-tawar. Ini barangkali yang penting kalau kita ingin mempelajari itu inilah. Jadi demi hukum itu, jadi barangkali mereka itu mengatakan laksanakan hukum, biarpun dengan demikian langit sampai runtuh. Tidak menjadi persoalan. Itu harus dilaksanakan. Ini yang barangkali perlu, tidak ada yang kebal. Tidak ada kekebalan itu tidak dikenal di sini. Siapapun tidak dikenal kekebalannya. Jadi ini yang menarik bagi kita untuk diperhatikan. Barangkali bisa dicontoh kalau mau dicontoh, tapi barangkali apakah sesuai itu dengan budaya kita? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa mengatakan. Tapi yang bagi saya yang menarik itu adalah bahwa begitu jelinya, begitu diperhatikan karena ada badan siaran. Dan itu dikatakan bahwa di Australia ini ada 2 lembaga yang sangat dipercaya oleh rakyatnya. Lembaga yang pertama adalah Mahkamah Agungnya, yang hakim agungnya jumlahnya cuma 7 orang, dan badan siaran ABC. Ini adalah 2 lembaga yang sangat dipercaya. Dan ini ABC ini terus-terusan punya masalah dengan orang-orang yang memperkarakannya karena dia mengungkapkan hal-hal yang barangkali lebih baik bagi orang-orang tertentu supaya terus dipendam, jangan diangkat ke permukaan. Tapi ABC itu tidak pernah bisa karena dia merupakan badan siaran. Walaupun dia badan siaran yang dibiayai oleh dalam tanda kutip pemerintah, tapi uang itu bukan dari pemerintah. Pemerintah diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan biaya, memberikan anggaran. Dia itu hampir 1 miliar. 1 tahun itu hampir 1 miliar. Dan ABC itu tidak pernah memberikan kesan dia itu patuh kepada pemerintah. Seperti yang dikatakan oleh Bob Hawke waktu dia jadi Perdana Menteri, mengatakan kepada Pak Harto, Mr. Presiden, Tuan Presiden, kalau saya bisa mengendalikan media di Australia, saya manusia yang paling bahagia di dunia. Saban hari karikatur saya dibuat oleh koran-koran dan saya tidak bisa berbuat sesuatu apa. Betul. Bang Nuim, mantan Ketua DPR RI Ginanjar Kartasasmita mengatakan ketidakpuasan dengan reformasi yang sudah berjalan 24 tahun karena justru muncul banyak permasalahan seperti oligarki hingga korupsi. Bisa dibilang kalau kita mau belajar dengan pemilu atau apa yang terjadi di Australia, sebenarnya kita harus juga belajar ketika kita dulu melengsarkan Orde Baru seperti Bang Nuim tadi. Bisa dibilang kalau misalkan Presiden Soeharto tidak mungkin mendengar orang-orang pembisiknya yang memang entah itu cari muka atau seperti apa, mungkin dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia seorang Presiden Soeharto akan menorehkan tinta emas dalam perjalanan pemerintahan. Bang Nuim, seperti apa kita harus belajar dari situ, Bang? Ya, itu kita tidak mau belajar. Kadang-kadang kita tidak mau belajar dari sejarah. Kita mengetahui, ya seperti yang dikatakan tadi, kalau saja dia tidak tergoda dengan bujukan sebagai putra terbaik bangsa oleh Harmoko, termasuk juga oleh jenderal-jenderal lain yang mengatakan dia Wiranto misalnya. Tapi apa boleh buat? Barangkali dia merasa itu sebuah panggilan. Tidak tahu saya tidak mengerti karena kita tidak mengetahui apa isi hati seseorang. Tapi kan kenyataannya kita lihat bahwa pengorbanannya begitu besar untuk menciptakan apa yang sekarang kita kenal sebagai reformasi. Jangan lupa, Ginanjar juga merupakan bagian. Ginanjar, Hartarto dan sebagainya itu merupakan bagian dari Orde Baru dahulu. Betul. Ya, kita lihat apakah mereka juga ikut barangkali waktu itu memberikan nasihat kepada Soeharto agar jangan lagi mau dicalonkan. Pada waktu itu kan pemilihan dengan pemungutan suara di dalam MPR dan pasti siapa saja yang dicalonkan akan terpilih. Tapi kita melihat berapa banyak yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk reformasi dan ada yang sampai sekarang tidak jelas. Kita tidak jelas. Padahal di Australia ini baru kemarin saya dengar warta berita yang mengatakan polisi menawarkan hadiah $1 juta kepada seseorang yang bisa memberikan keterangan tentang hilangnya seorang berusia 23 tahun, 31 tahun yang lalu. Jadi sesuatu yang terjadi 31 tahun yang lalu itu masih diuber terus dikejar. Nah kita yang terjadi kepada reformasi itu masih banyak yang tidak tentu arah itu kemana mereka itu. Apakah mereka betul diculik atau mereka dihabisi atau apa yang terjadi. Pengorbanan yang begitu besar kemudian apa yang terjadi. Seharusnya DPR itu memperjuangkan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Partai. Harusnya para anggota DPR itu memperjuangkan nasib rakyat, bukan nampaknya kesetiaan kepada partai jauh lebih besar daripada kesetiaan kepada rakyat. Ini yang masalahnya. Karena sistemnya juga berbeda. Kalau di sini tiap dapil itu ada calonnya yang tinggal. Ini ada seorang dia mantan Menteri Besar Negara Bagian New South Wales. Sekarang dia di Senat. Nah,
Senat itu dianggap ya kurang bermartabat lah kalau dibanding dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Karena Senat itu di Australia mewakili negara bagian, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat mewakili rakyat. Nah, dia ingin, karena dia merupakan salah seorang menteri dalam kabinet bayangan ke Partai Buruh, dia ingin untuk mendapatkan kesempatan menjadi anggota DPR. Tapi dia kalah. Karena apa? Karena dia tidak tinggal di dapilnya itu. Dia baru mengatakan mungkin akan pindah dan sebagainya, tapi dia tidak tinggal di dapilnya itu. Dan ini tidak bisa terjadi. Ya, kita melihat bagaimana di Indonesia, wakilnya entah di mana, wakil dapilnya rakyat. entah di mana, apakah Betul, ya, itu betul. dia wakil rakyat. Tinggal di Jadi, Jakarta ada tapi sedikit dapilnya bisa perubahan. di daerah lain ya Bang ya. Ya, ini jadi masalahnya juga perlu adanya barangkali pembinaan kepada masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui media yang secara objektif. Jangan media yang terlalu berpihak ke satu, tapi media secara objektif memberikan semacam pembelajaran, memberikan semacam keterangan supaya rakyat itu mengetahui apa itu demokrasi. Karena seperti dikatakan oleh Sir Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris ya, yang dianggap paling berjasa dalam memenangkan Inggris dalam Perang Dunia Kedua melawan Jerman, Churchill mengatakan, democracy is the worst form of government, but for any other form. Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang paling jelek. Tapi karena yang lain itu lebih jelek lagi, ya kita terimalah demokrasi. Coba bayangkan, Iswahyu dibayangkan. Perang Dunia Kedua itu boleh dikatakan memang banyak jasa Winston Churchill dalam memenangkan terutama Inggris dan sekutu secara keseluruhan. Tidak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir, itu popularitas Churchill itu 80% di kalangan rakyat Inggris. Tapi ketika pemilihan umum diadakan di Inggris, mereka tidak mau memilih Churchill. Mereka memilih Clement Attlee dari Partai Buruh. Orang heran, kenapa? Ya jangan heran. Rakyat Inggris mengetahui Churchill itu hebat ketika ada krisis. Tapi kalau dalam keadaan tenang, mungkin dia tidak bisa memimpin. Maka mereka memimpin Clement Attlee yang memimpin Partai Buruh. Mereka memilih Clement Attlee dari Partai Buruh yang jadi pemimpin Partai Buruh. Nah, dialah yang kemudian memperkenalkan sistem kesehatan yang ditanggung oleh rakyat seperti yang sekarang terjadi di Australia. Orang yang menganggur diberikan tunjangan pengangguran dan lain sebagainya. Kenapa mereka tidak memilih Winston Churchill? Bukankah dia yang sangat berjasa dalam memenangkan Inggris dan sekutu ketika melawan Jerman? Tapi mereka melihat rakyat itu bisa tahu. Tidak. Dia kalau dalam keadaan krisis hebat. Dalam keadaan tenang sekarang damai, tidak ada peperangan. Tidak bisa diserahkan pemerintahan ini kepada dia. Mereka entah bagaimana. Seakan-akan ada yang menggiring. Padahal tidak ada. Mereka memilih Clement Attlee untuk menjadi Perdana Menteri Inggris setelah Perang Dunia Kedua. Kalau bisa dibilang morning session hari ini saya menyimpulkan bahwa apa yang terjadi di pemilu Australia bahwa pemilih itu cenderung untuk tidak terfatamorganakan dengan keberhasilan pemerintahan, namun juga memiliki pemikiran bahwa kalau sudah terlalu lama harus diganti karena memang yang lama itu tidak punya ide-ide baru yang akan menyegarkan sebuah bangsa untuk menjadi lebih baik. Namun bisa dibilang kita berharap di era saat ini, di era pemilihan yang akan kita hadapi nanti di 2024, pemilih Indonesia pun juga punya pemikiran yang sama, minimal bisa dibilang juga tidak harus memilih orang tuh karena ramah atau apa, tapi dari konsep mungkin ya Bang ya, bisa dibilang seperti Betul. itu. Terima kasih Betul. Bang Noim atas waktunya di morning session pagi ini di Morning Traffic. Terima kasih atas perspektif yang diberikan untuk kita yang nanti akan segera menjadi pemilih di 2024. Salam sehat selalu Bang. Salam sehat selalu Bang Noim.